Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini menarik sekali, judulnya adalah Mielin, seperti yang teman-teman sudah lihat di depan layar masing-masing ini. Dan deskripsi singkat tentang buku ini adalah bagaimana membuat usaha menjadi besar, berkelanjutan, tangguh, dan inovatif. Jadi kalau dilihat dari deskripsi singkat ini, teman-teman mungkin sudah bisa membayangkan bahwa ini adalah buku tentang bisnis atau usaha atau bagaimana kita memanajemen dan mengelola sebuah bisnis. Dan apa yang teman-teman pikirkan tepat sekali karena buku ini memang kebanyakan nanti akan memberikan insight-insight baru tentang dunia industri, dunia perusahaan, dan juga dunia bisnis yang selama ini kita ketahui, terutama di dalam konteks Indonesia. Nah, untuk itu, yuk kita bahas bukunya, tapi kita mulai dari siapa sih yang menulis buku ini. Nah, yang menulis bukunya saya yakin teman-teman juga sudah familiar, terutama teman-teman yang akrab dengan dunia akademisi gitu ya. Teman-teman yang akrab dengan praktisi manajemen, teman-teman sudah tahu banget. Nah, penulisnya adalah Profesor Renat Kasali yang merupakan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Nah, selain sebagai akademisi, Profesor Renat Kasali ini memang sudah cukup dikenal ya di kalangan kita, di sekitar kita itu karena beliau itu sangat sering sekali menulis buku-buku yang buku-bukunya ini kebanyakan bestseller. Dan tentunya buku-buku yang ditulis itu banyak atau mayoritas berhubungan dengan manajemen. Baik itu di perusahaan, mau dunia bisnis maupun dalam konteks usaha di sekitar kita. Nah, selain merupakan penulis, beliau juga merupakan dosen, sudah jelas ya, dan beliau dinobatkan di tahun 2019 itu menjadi guru besar ilmu manajemen di Universitas Indonesia. Sampai sini teman-teman mungkin penasaran. Tadi dari penjelasan singkat tadi kayaknya saya ada beberapa hal yang ingin tahu. Ya, saya akan jelaskan. Tapi mulai dari sebenarnya ini buku tentang apa sih teman-teman? Buku ini kalau dibaca dari bagian awal itu adalah buku yang akan membantu pembacanya untuk menemukan jawaban dalam membuat usahanya agar bisa terus tumbuh inovatif dan berkelanjutan dalam memberikan value terhadap masyarakat di sekitarnya. Di garis bawah di sini Anda memberikan value ya. Jadi bukannya sekedar perusahaannya tumbuh, perusahaannya ada tapi nggak memberikan value. Tapi gimana caranya dia memberikan value? Buku ini juga akan memberikan gambaran kenapa sih ada perusahaan yang bisa dengan cepat runtuh gitu ya ketika ada masalah, ketika kondisi ekonomi sulit, dan ada juga bisnis atau perusahaan yang tetap bisa bertahan bertahun-tahun meskipun ada banyak goncangan ekonomi di sekitar dia. Dengan menggunakan contoh-contoh yang real tentunya, karena di dalam buku ini nanti teman-teman akan banyak diberikan contoh-contoh case study ataupun contoh nyata dari berdirinya perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia yang teman-teman sudah sering lihat seperti misalkan Wika atau Wijaya Karya, ISS, Bank Mandiri dan lainnya. Peserta itu seakan-akan akan diajak untuk masuk ke dalam dunia perusahaan ini dan kemudian memahami apa yang membuat mereka bisa sebesar ini saat ini. Gitu. Dan tentunya gimana caranya juga mereka bisa bersaing di tengah perubahan yang bisa menambah insight bagi pembacanya. Masih di buku ini juga sebenarnya akan juga dibahas tentang apa hal yang paling penting dan perlu diperhatikan dalam kita menghadapi lingkungan dan juga customer kita yang terus berubah. Dan juga dijelaskan tentang gimana caranya kita membangun mielin dalam diri masing-masing. Mungkin begitu teman-teman belum familiar mielin itu apa, nanti tenang aja akan saya jelaskan dalam penjelasan saya ke belakang gitu ya. Atau intinya adalah dalam kita menghadapi dunia usaha, dunia bisnis, masih dalam buku ini dijelaskan kita harus membangun mielin dalam diri kita. Dalam diri kita masing-masing. Mielin atau juga orang sering nyebut sebagai muscle memory memang akhirnya memberikan gambaran bahwa ternyata manusia itu nggak cukup hanya berinvestasi pada otaknya aja atau brainnya saja, tapi juga ototnya atau muscle-nya ini agar selalu berorientasi pada tindakan dan tata nilai. Makanya banyak orang yang akhirnya pintar tapi dia nggak bisa juga mengembangkan bisnisnya. Tapi ada orang yang nggak pintar-pintar banget tapi karena dia terbiasa untuk eksekusi dan belajar dari eksekusi dia, akhirnya perusahaan tumbuh. Nah, di sini salah satunya adalah gambaran muscle memory. Jadi berorientasi pada tindakan hingga akhirnya dia mendapatkan insight dari tindakan dia, entah dia benar atau enggak, atau berhasil atau gagal, tapi menjadi pembelajaran yang akhirnya akan memperkuat muscle memory dia dan memperkuat pengalaman yang dia miliki dalam membangun bisnis ataupun usahanya. Secara umum, gambaran buku ini nanti akan terdiri dari 3 bagian dan juga 9 bab untuk membantu pembacanya memahami tentang intangible. Nanti ada juga penjelasan tentang intangible dan mengakumulasi mielin untuk mencapai sukses. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, sukses itu nggak cuma butuh hanya brain aja, tapi juga butuh namanya muscle memory kalau dalam buku ini. Beberapa bagian yang menurut saya menarik ada 3. Yang pertama adalah tentang jembatan Susan Boyle.
Yang kedua adalah intangible yang ternyata merupakan ruh atau nyawa dari usaha kita. Dan yang ketiga tentunya penjelasan tentang myelin yang menjadi judul dari buku ini. Bagian pertama dulu kita bahas kali ya tentang jembatan Susan Boyle. Di bagian ini Prof. Renal Kasali memberikan penjelasan dan contoh tentang kondisi yang terjadi di Britain Got Talent, di event atau acara reality show Britain Got Talent, di mana ada penyanyi namanya Susan Boyle yang dia sudah cukup ibu-ibu gitu ya, sudah cukup tua, dan perawakannya juga yang ibu-ibu gitu ya, tapi sehingga akhirnya penampilan dia ini dicemooh oleh penontonnya. Tapi ternyata Susan Boyle ketika dia bernyanyi, ketika itu dia membuat penontonnya terkagum-kagum, dan akhirnya banyak orang yang takjub dan mengagumi suara beliau. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh Susan ini? Kenapa dia susah-susah untuk tampil di Britain Got Talent? Padahal dia punya talenta yang cukup bagus sebenarnya. Yang dilakukan oleh Susan itu yang disebut membangun jembatan intangible. Mungkin ketika dia tampil di Britain Got Talent itu orang terkesima, tapi penampilan dia itu bukanlah suatu yang kebetulan. Nggak tiba-tiba dia nggak biasa nyanyi, tiba-tiba kemudian tampil suaranya bagus. Tapi suara yang dia hasilkan itu hasil dari pengalaman bertahun-tahun. Hasil dari latihan dia bertahun-tahun. Hasil dari action yang dia bertahun-tahun sehingga akhirnya muscle memorinya kuat. Dan yang dilakukan oleh Susan adalah dia membangun jembatan intangible-nya. Jembatan yang mempertemukan kemampuan dia dengan audiensnya atau orang yang akhirnya melihat dia gitu. Di bagian ini juga akan dibahas tentang jembatan-jembatan intangible lainnya yang dibangun oleh individu ataupun CEO serta para atlet di perusahaan-perusahaan besar. Jadi contohnya akan cukup banyak tuh di bagian ini. Nah, di bagian kedua dibahas tentang intangible. Tadi memang sudah sempat saya singgung dikit gitu ya di bagian 1. Di bagian kedua ini memang akan ada penjelasan lebih detail lagi tentang intangible. Mengenal karakter intangible itu apa sih? Bagaimana kita memobilisasi atau melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap harta-harta tak kasat mata atau intangible yang kita miliki saat ini. Di bagian kedua ini atau terkait intangible ini juga akan dijelaskan elemen-elemen pentingnya seperti culture of discipline, entrepreneur, knowledge discipline, value creation, of discipline untuk membentuk myelin dan hubungannya dengan intangible. Nah, mungkin teman-teman masih agak bingung ya. Ini tadi intangible itu apa sih? Nah, di buku ini juga, di bagian kedua ini juga diberikan gambaran tentang intangible, yaitu contoh yang di sini digunakan oleh Profesor Kasali adalah ternyata banyak orang yang itu dengan membaca literatur, membaca artikel gitu ya, membaca buku, dengan belajar, dia itu sudah memiliki change mindset. Mindsetnya sudah mau untuk bertumbuh. Tapi pada akhirnya orang-orang ini tidak bisa membuat perubahan. Ya dia sadar bahwa perubahan itu perlu, tumbuh itu perlu, tapi akhirnya dia nggak bisa membuat perubahan. Ternyata kapasitas tambang intangible lah penyebabnya. Hanya mereka yang memiliki modal intangible gitu ya, yang sel motoriknya sudah terlatih yang bisa membuat perubahan. Karena mereka itu melatih dirinya dengan action oriented gitu ya. Mereka sudah terbiasa dengan melakukan eksekusi, mengeksekusi sesuatu yang akhirnya membuat kebiasaan bergerak ini melahirkan muscle ataupun muscle memory. Jadi akhirnya karena dia praktek, dia melakukan sesuatu, akhirnya baik itu berhasil atau gagal, itu akan menambah insight buat action dia lagi. Maka dia akan terus berproses dari situ. Nah, proses terus-menerus ini, itulah yang disebut intangible. Orang-orang yang akhirnya sukses atau bisa buat perubahan, itu nggak tiba-tiba langsung kayak keberuntungan. Langsung berhasil, orang bisa buat perubahan. Tapi orang-orang yang sudah terbiasa melatih dirinya, sehingga akhirnya dia mendapatkan momentum, itu bukan momentum itu keberuntungan. Tapi karena memang dia sudah mengakumulasikan intangible yang dia miliki. Dia sudah memiliki aset tak kasat mata tadi istilahnya yang akhirnya membuat apa yang dia lakukan suatu saat pasti akan berhasil karena dia sudah membangun intangible-nya. Dan di bagian ketiga di buku ini akan dibahas tentang myelin. Di bagian ketiga ini sebenarnya akan disampaikan evaluasi-evaluasi pembelajaran yang bisa diambil dari case study nyata dari beberapa perusahaan tadi itu untuk kita memupuk intangible serta peran myelin dalam membangun kembali keunggulan dunia usaha Indonesia dalam melakukan perubahan. Di bagian ini juga akan dicantumkan riset atau penjelasan tentang keterampilan apa sih yang perlu dimiliki manusia yang
Ternyata keterampilan yang dimiliki manusia saat ini itu adalah proses pembentukan insulasi mielin. Semakin sering latihan, maka mielin kita akan semakin tebal. Semakin tebal lapisan mielin yang ada dalam diri kita, maka akan semakin mahir kita karena lapisan yang dibawa dibungkus rapi dan bergerak lebih powerful. Contoh misalkan paling gampang, mungkin teman-teman masih agak bingung. Makin sering kita melakukan sesuatu, kita akan makin mahir. Dan ketika kita makin mahir, maka akan makin cepat dan makin baik kita melakukan sesuatu. Nah inilah karena otot kita sudah terbiasa. Gak cuman kita memikirkan teori, tapi kita benar-benar berpraktek. Praktek inilah yang akhirnya mempertebal lapisan mielin kita yang membuat kita makin mahir. Dan makin mahir kita, intangible kita pun akan makin baik atau makin besar. Dan akhirnya mendekatkan kita menuju sukses. Ada gangguan, ada tantangan, kita akan terbiasa. Istilah orang adalah, makanya hidup itu jangan teori doang. Nah, teori itu adalah brain, tapi kalau praktisi itu biasanya melatih diri dengan praktek nyatanya. Mereka belajar dari keadaan, mereka terbentur oleh keadaan, tapi mereka terus melakukan action. Nah, inilah yang membentuk muscle memory mereka akhirnya, yang akhirnya akan menambah intangible tadi itu. Kesimpulannya, secara umum buku ini pas bagi dibaca oleh rekan-rekan yang saat ini mungkin lagi proses bangun bisnis gitu ya, atau usaha, baik individu ataupun dengan teman-temannya, dan ingin menanamkan pondasi yang tepat, biar nanti ketika besar, pondasinya sudah benar nih, untuk memastikan bisnisnya terus bertumbuh. Nah, di buku Mielin ini akan dijelaskan dengan menggunakan contoh-contoh perusahaan yang sudah kita kenal, gimana caranya para founder itu kemudian bisa membangun bisnisnya, bisa menanamkan modal atau pondasi yang tepat bagi bisnisnya, terutama lewat orang-orangnya, terutama lewat people. Buku ini juga pas dibaca oleh rekan-rekan yang ingin dapat insight tentang gimana sih caranya orang sukses itu bisa membangun kesuksesannya. Salah satunya adalah dengan membentuk mielin ini. Nah, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sharingkan pada review buku kali ini. Moga-moga bermanfaat. Kalau tertarik, silahkan cari bukunya di toko-toko buku terdekat. Dan sampai ketemu di review buku saya selanjutnya.